Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi untuk sistem operasi. Materi selanjutnya adalah manajemen memori di dalam sistem operasi. Jadi organisasi dan manajemen memori sangat mempengaruhi kinerja komputer. Jadi untuk organisasi ataupun manajemen memori di dalam sistem operasi itu sangat mempengaruhi kinerja komputer. Bagaimana komputer itu bekerja secara baik. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks berkaitan dengan yang pertama, sumber daya yang harus digunakan bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Jadi salah satu tugas dari manajemen memori di sini adalah bagaimana memori itu dapat memanajemen sumber daya yang ada untuk digunakan proses bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Jadi memanajemen proses yang aktif. Bagaimana memanajemen sumber daya tersebut? Itu adalah salah satu tugas dari memori. Yang kedua adalah upaya agar pemrogram dan proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Jadi di sini adalah bagaimana upaya agar pemrogram dan proses tidak dibatasi sesuai dengan kapasitas memori fisik di sistem komputer. Jadi karena setiap komputer mempunyai spesifikasi memori masing-masing, maka bagaimana sistem operasi itu dapat memanajemen memori yang disediakan di dalam komputer tersebut dan dapat dimanajemen dengan baik. Terus fungsi manajemen memori yang pertama adalah mengelola informasi mengenai memori yang dipakai dan tidak dipakai oleh sistem. Jadi yang pertama di sini itu adalah bagaimana memori dapat mendapatkan informasi dan mengelolanya tentang memori yang dipakai dan tidak dipakai. Di sini sangat penting. Kenapa? Karena ketika memori tidak mendapatkan informasi, sehingga tidak dapat mengelola posisi memori tersebut dipakai atau tidak. Terus yang kedua adalah fungsi dari manajemen memori adalah mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Jadi mendelegasikan memori ke proses yang memerlukan memori tersebut, memerlukan memerlukan memori ya untuk memproses program tersebut. Terus yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai menggunakan. Jadi ketika proses yang berjalan itu sudah selesai dilakukan, maka manajemen memori itu dapat mendealokasikan atau mengalokasikan ke tempat yang lain. Ketika proses yang telah dilakukan tersebut telah selesai, maka di sini ada kata mendealokasikan. Terus yang keempat adalah mengelola swapping antara memori utama dan hard disk. Jadi manajemen memori di sini berfungsi untuk pengelolaan swapping antara memori utama dan hard disk. Jadi memori utama yang biasanya dalam arti kalau komputer ada RAM. Jadi bagaimana memori utama itu dapat men-swap dengan hard disk. Terus selanjutnya adalah pada sistem multiprogramming dengan banyaknya alamat milik proses-proses di memori utama, maka sistem operasi harus mendukung dua kebutuhan yang saling bertentangan. Di sini ada dua
hal yang bertentangan di sini. Yang pertama adalah pemisahan ruang-ruang alamat memori, dan yang kedua adalah pemakaian memori secara bersama. Jadi yang pertama bagaimana memisahkan ruang-ruang alamat di dalam memori tersebut, dan yang kedua adalah pemakaian memori secara bersama. Bagaimana ketika memori tersebut digunakan secara bersamaan. Selanjutnya, manajer memori harus memaksakan isolasi ruang-ruang alamat tiap proses agar mencegah proses mengakses sehingga dapat merusak ruang alamat proses yang lain. Jadi di dalam manajemen memori di sini, manajer memori harus memaksakan isolasi alamat tiap proses. Itu bertujuan untuk mencegah proses mengakses sehingga dapat merusak ruang alamat proses lain. Jadi memplottingkan atau memberikan ruang-ruang atau memberikan alamat-alamat ke tiap proses, gunanya untuk tidak terjadi adanya bentrokan antar tiap proses, karena tiap proses mempunyai ruang, mempunyai alamat, mempunyai space masing-masing. Nah, itu tugas dari manajer memori. Selanjutnya, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping itu ada dua, yaitu manajemen dengan swapping dan yang kedua adalah manajemen tanpa swapping. Manajemen dengan swapping yaitu manajemen memori dengan memindahkan citra atau gambaran proses antara memori utama dan disk atau hard disk ya selama eksekusi. Jadi dengan proses swapping di sini adalah manajemen memori dengan pemindahan citra. Kalau tanpa swapping berarti tanpa pemindahan citra antara proses. Jadi swapping itu membagi atau memindah citra atau gambaran proses dari memori utama ke hard disk. Sedangkan tanpa swapping berarti memindahkan manajemen proses itu dari memori utama ke hard disk, dari RAM ke hard disk, kira-kira seperti itu, tanpa pemindahan. Jadi ada menggunakan swapping, ada tanpa swapping. Nah, contohnya apa? Ketika kita menggunakan swapping itu salah satunya kalau kita menggunakan dual OS, itu contoh sederhananya saja. Jadi ketika satu komputer mempunyai dua operating system atau sistem operasi, seumpama yang satu menggunakan Windows, yang satunya menggunakan Linux umpama. Nah, di dalam perangkat komputernya itu ada teknik swapping, di mana ketika pengguna menggunakan salah satu sistem operasi yang dipilih, seumpama memilih Windows, berarti teknik swappingnya ke Windows. Kalau seumpama menggunakan Linux, berarti menggunakan konsep swappingnya ke Linux. Jadi untuk memindahkan proses dari RAM ke hard disk itu menggunakan swapping. Kira-kira seperti itu. Terus manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Yang pertama itu alokasi memori berurutan atau continue. Tiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Jadi alokasi memori berurutan di sini mempunyai blok-blok yang sudah diurutkan. Makanya dia continue. Proses 1 selesai, 2 lanjut ke 2, 2 selesai, ke 3 dan seterusnya. Keunggulannya alokasi memori yang berurutan ini yang pertama adalah sederhana karena model teknik FIFO, first in first out. Pertama kali yang di request itu yang dieksekusi, dan selanjutnya sederhana sekali. Terus yang kedua, tidak akan terbentuk lubang-lubang atau rongga memori bersebaran, ya karena dia urut, posisinya adalah continue.
Terus yang ketiga adalah proses dapat dieksekusi dengan cepat karena letaknya berurutan. Ya, karena posisinya adalah urut. Ketika ada request dari user mengakses sesuatu, maka memori itu secara secara otomatis dia akan memberikan blok-blok, memberikan ruang-ruang tersendiri, sehingga relatif lebih cepat. Kelemahannya adalah yang pertama adalah boros memori, karena semakin banyak proses yang dieksekusi, maka otomatis akan memberikan banyak ruang. Terus yang kedua adalah tidak dapat memuatkan proses bila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Jadi karena tadi ada beberapa blok yang di apa namanya di create, dibuat, maka di sini tidak dapat memuat proses bila tidak ada satu blok, karena tidak ada tadi, ketika bloknya tidak, memorinya tidak mencukupi, ya sudah, dia posisinya harus antri di belakang dan lain sebagainya. Jadi tidak dapat memuat proses bila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Ini kelemahan dari alokasi kontinu atau berurutan. Yang kedua adalah alokasi memori tak berurutan atau non-kontinu. Program dibagi menjadi beberapa blok sama. Blok-blok program ditempatkan di memori dalam potongan-potongan tanpa perlu urut atau saling berdekatan. Nah, ini sebenarnya sama-sama diurutkan, dibagi menjadi beberapa blok atau beberapa space. Cuman bedanya ketika non-continue ini, alokasi non-continue ini tidak diurutkan sesuai dengan proses yang didaftarkan atau dilakukan secara berurutan. Keunggulannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Kenapa? Karena posisinya adalah dia yang paling besar dialokasikan, kira-kira seperti itu, lebih diprioritaskan lah. Yang kedua, sistem operasi mampu memuatkan proses bila jumlah total lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Nah, karena mengacu pada konsep prioritas, ketika menggunakan memori yang berlebih maka dia diutamakan. Maka keunggulan di sini, dia dapat memberikan lubang-lubang ketika atau space-space yang kosong, karena posisinya adalah skala prioritas. Kelemahannya, perlu pengendalian yang lebih rumit dan sulit di sini, karena memori harus cerdas melihat apakah proses yang dilakukan itu membutuhkan prioritas atau tidak. Terus yang kedua, kelemahannya adalah memori dapat menjadi banyak lubang tersebar karena tidak berurutan tadi. Ya, jadi plus minus ya, karena dari sisi alokasinya, jadi baik berurutan maupun tidak berurutan punya plus minus. Cuman memang kebanyakan hardware sekarang dan sistem operasi sekarang itu lebih cerdas karena dapat mengenali program-program yang dijalankan itu dia masuk skala besar atau tidak, prioritas atau tidak, ya seperti itu. Jadi sistem operasi yang sekarang lebih cerdas menentukan berapa alokasi yang digunakan untuk tiap proses yang berjalan, karena program-program yang dipakai itu sudah didefinisikan oleh sistem operasi tersebut. Terus selanjutnya adalah hierarki memori. Di sini dengan konsep piramida ya, jadi ada register yang paling atas, ada cache memory, ada main memory, ada secondary memory. Semakin ke bawah semakin besar. Nah, ini konsep piramida ada di berbagai, ya seperti konsep manajemen perusahaan lah.
pimpinan, CEO, direktur, komisioner dan lain sebagainya ada di atas, dan pasti sedikit orangnya, nggak mungkin lebih banyak daripada stafnya ataupun karyawannya, sama seperti hierarki memori. Jadi register dan cache memori itu berada di top karena memang secara kapasitas memang secara kuantitas memang lebih sedikit, sedangkan main memory dan secondary memory itu lebih dinamis tergantung spesifikasi komputer apa yang kita bangun. Main memory kita bisa menambahkan, bisa upgrade, secondary apalagi secondary memory relatif lebih fleksibel. Itu kira-kira hierarki memori untuk manajemen memori. Itu saja penjelasan saya tentang sistem operasi yang membahas tentang manajemen memori. Jika belum paham, silakan kita diskusikan. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.